Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di Ngopi, Naluri Generasi Optimis Perempuan Indonesia. Saya Windy Nurdianti. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus sensitif tentang fitrah wanita dan realita kehidupan modern. Bersama saya ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ustazah Nadia. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Beliau adalah seorang pengajar dan staf inti di Pondok Pesantren Sufah Al Jamaah. Beliau menjabat sebagai Wakil Mudir Bidang Akademi. Selain itu, beliau juga adalah seorang ibu dari 2 anak yang sangat cantik-cantik. Terima kasih Ustazah sudah menyempatkan waktunya dan berdiskusi di kesempatan kali ini. Iya, sama-sama. Baik, langsung saja. Berbicara tentang fitrah ini sering dipahami secara sempit, hanya sebagai naluri keibuan. Padahal kalau kita lihat ayat Al-Quran surah An-Nahl 97, Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal amal soleh. Tapi banyak yang bilang fitrah wanita itu ya mengurus rumah tangga dan anak-anak saja di rumah. Tapi di zaman sekarang banyak toh juga wanita yang sukses di dunia kerja dan tetap bisa menjadi ibu yang baik. Pertanyaan ini Ustazah, menurut Ustazah sebagai working mom, sebenarnya apa sih fitrah wanita atau kodrat wanita itu? Apakah memang sudah ditakdirkan untuk peran-peran tertentu atau bisa lebih fleksibel lagi? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Teh Windy yang telah memberikan saya kesempatan untuk hadir di acara Ngopi ini. Kemudian saya izin menjawab ya dari pertanyaan tersebut. Menurut saya pribadi ya, untuk fitrah wanita itu tidak terfokus pada peran tertentu saja. Tidak hanya menjadi ibu rumah tangga atau mengurus anak-anak, tidak ya. Tetapi perempuan ini bisa memilih sesuai keinginan dan kebutuhan mereka, ya. Dan tentunya ketika kita sudah menikah ya, pasti semua ini harus dengan izin suami, ya. Apalagi mungkin ketika kita sebelum menikah ini sebelumnya memiliki wawasan yang luas, pengalaman yang banyak gitu. Jangan sampai ketika menikah kita menjadi off gitu. Itu kan sangat disayangkan sekali. Tetapi memang itu pilihan sih. Kalaupun memang di luar sana ada yang menjadi ibu rumah tangga, fokus mengurus anak-anak, itu juga tidak masalah ketika itu memang pilihan mereka. Karena di balik itu semua kita tidak tahu ya kebutuhan mereka atau permasalahan rumah tangga mereka juga saya tidak tahu gitu kan ya. Tapi untuk saya sendiri gitu kan ya, selagi suami mengizinkan, jadi apa salahnya ketika kita bisa menjalani kedua peran tersebut selagi bisa seimbang antara peran kita di amanah dan tanggung jawab kita selaku ibu gitu kan ya. Jadi intinya tergantung ini ya Ustazah, asal ada izin suami ya. Iya. Sebelum-sebelumnya punya pekerjaan gak bisa dihilangkan, asal ada izin suami boleh dilanjutkan. Iya, Begitu betul. ya Ustazah ya. Oke. Katanya sih ya, kalau jadi ibu itu harus rela berkorban, termasuk meninggalkan karir demi anak-anak. Tapi ada juga yang bilang ibu yang bahagia itu ibu yang bisa mengaktualisasikan dirinya di rumah maupun di luar. Bagaimana nih menurut pengalaman Ustazah ya? Apakah pernah merasa terpaksa gitu memilih antara karir atau berkeluarga atau keluarga? Atau bisa menemukan cara untuk menyeimbangkan keduanya? Oke. Kalau saya pribadi, alhamdulillah sih sejauh ini tidak ada keterpaksaan ya. Karena memang alhamdulillahnya amanah yang diberikan kepada saya sekarang ini sesuai dengan passion saya, mengajar gitu kan. Kemudian dari suami juga mengizinkan. Jadi tidak ada keterpaksaan sama sekali. Jadi ketika menjalankan amanah, ketika sesuai passion ya saya menikmati itu semua. Lalu bagaimana dengan anak-anak saya? Alhamdulillahnya di mana tempat saya mengajar ini boleh bawa anak, jadi tidak ada istilah meninggalkan anak-anak gitu kan ya. Ya kalaupun sesekali harus meninggalkan karena harus mengajar, boleh bawa anak, atau misalkan karena harus mengisi apa, anak harus dititipkan dulu. Itu sih selama anak saya dititipkan kepada orang yang saya percaya, alhamdulillah sih sejauh ini aman-aman saja. Lalu bagaimana saya bisa menjalankan keduanya gitu kan ya?
Yang pasti yang pertama adalah kerjasama dengan pasangan kita ya, dengan suami. Kalau misalkan di pekerjaan atau di pekerjaan kita ada amanah yang tidak boleh membawa anak misalkan ya kita bekerjasama dengan suami sementara dititipkan dulu sama suami gitu kan ya. Makanya dari itu toh kan menikah itu, berumah tangga itu tidak hanya kepada ibu saja kan, mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah, kan namanya juga menikah bareng-bareng gitu kan ya. Paling gitu, jadi kita harus pintar-pintar memanage waktu kita aja dan memanage ya mental kita juga, dalam artian kita tuh double job loh, bahkan banyak jobnya gitu kan. Maksudnya itu kan kita bekerja di luar rumah, plus di dalam rumah kita juga bekerja, bekerja membereskan pekerjaan domestik gitu, seperti itu. Jadi harus pintar-pintar manage waktu sama Iya, betul Ustazah ya. Manage waktu sama bekerja sama ya sama suami. Suaminya harus bisa bekerja sama kita ya Ustazah, tidak semuanya ditimpakan ke kita semua. Betul, seperti itu. Oke. Seringkali juga ya, ibu-ibu tuh dijudge habis-habisan. Kalau kerja dibilang kasihan anaknya, kalau di rumah dibilang mubazir pendidikannya, kalau anaknya nakal ya disalahkan juga ibunya karena kurang perhatian atau apalah gitu ya. Apakah Ustazah pernah nggak ngalamin hal seperti ini? Bagaimana cara Ustazah menghadapi komentar-komentar miring seperti itu dari lingkungan sekitar? Oh iya sih, pernah ada pertanyaan katanya, itu emang bisa kerja, apalagi sekarang bawa bayi gitu kan ya, terus punya toddler juga gitu kan ya. Mungkin saya tidak tahu ya kalau misalkan pekerjaan atau tempat di mana kita bekerjanya tidak membolehkan anak gitu kan ya. Mungkin untuk saya sendiri rada apa ya, kalau bahasa ini mah memikirkan 2 kali gitu kan ya. Karena rasanya berat juga kan, bayi harus kita tinggalkan secara mereka masih ASI gitu kan ya. Betul. Tetapi untuk sejauh ini alhamdulillahnya tempat saya bekerja ini kan ramah anak ya, dalam artian boleh bawa anak. Jadi nggak ada tuh komentar-komentar negatif yang kasihan anaknya ditinggalin ya, alhamdulillah sih nggak ada. Kalaupun misalkan ada yang berkata seperti itu, biasanya orang yang nggak lihat kita kerja di mana atau posisi kita di mana gitu kan ya. Nah, adapun menjudge misalkan, bawa anak kerja misalkan, emang pekerjaannya bakal selesai, emang misalkan itu bakal maksimal ya. Kalau misalkan itu sifatnya fitnah atau mohon maaf ya fitnah gitu kan ya, pasti saya akan mengatasinya dengan mentabayunkan, meluruskan. Tapi kalau misalkan sifatnya fakta gitu kan ya, saya memang kenyataannya seperti itu, ya nggak apa-apa lah, nggak usah didengarkan gitu. Toh omongan manusia mah kita nggak bisa mengendalikan omongan manusia, kita hanya bisa mengendalikan perasaan kita gitu. Dan ya gitulah. Baik Ustazah, ada pandangan nih bahwa ibu yang baik itu harus selalu mengutamakan keluarga dan melupakan dirinya sendiri. Me time, self care dianggap egois, tapi di sisi lain ibu yang stres dan tidak bahagia juga berpengaruh pada keluarga. Menurut Ustazah, apakah wajar kalau sebagai ibu kita juga butuh waktu untuk diri kita sendiri? Bagaimana cara Ustazah menjaga kesehatan mental dan membahagiakan diri pribadi? Oke, kalau menurut saya ya, me time, terus apalagi tadi self care itu penting loh Teh. Jadi karena dengan me time itu bisa memberikan energi positif untuk diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri penuh dengan energi positif, otomatis kan bisa menularkan kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada anak kita gitu. Kemudian me time juga sama, itu juga bisa meningkatkan kesehatan mental kita selaku ibu, apalagi sambil bekerja. Kebayang mumetnya, kebayang penatnya kalau kita nggak ada waktu me time gitu kan. Lalu bagaimana sih, tadi kan pertanyaannya kita bisa me time gitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi, ya kita melakukan hal-hal yang kita sukai. Contohnya kalau kita suka olahraga, ya berolahraga gitu. Kalau kita membaca, ya membaca. Kalau kita memasak, ya masak. Jadi untuk bisa melakukan me time-nya, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang kita sukai gitu. Ya bekerja sama tadi ya, balik lagi kepada pasangan kita nyatanya, karena kita seharusnya sudah menjadi istri gitu kan ya. Bekerja sama dengan pasangan kita, menitipkan dulu nih anak kita gitu kan ya, bukan menitipkan dulu atau anak dia juga maksudnya bekerja sama gitu kan ya. Berikan waktu untuk istrinya 5-10 menit untuk melakukan hal yang dia sukai supaya yaitu tadi bisa mengeluarkan energi positif, karena ibu yang bahagia keluarga juga pasti bahagia. Begitu ya teman-teman, ibu yang bahagia itu akan menumbuhkan keluarga yang bahagia. Makanya ibu-ibu penting ya buat me time atau self care.
Oke, selanjutnya Ustazah, generasi muda sekarang banyak yang bingung dan tertekan dengan ekspektasi masyarakat ini. Di satu sisi ingin mandiri dan berkarir, di sisi lain takut dianggap melawan kodrat. Mereka butuh role model dan panduan dari generasi sebelumnya. Sebagai ibu nih Ustazah ya, yang sudah berpengalaman, apa pesan dan nasihat Ustazah untuk anak-anak muda perempuan yang sedang mencari jati diri saat ini? Oke ya, mungkin ini nasihat atau pesan dari saya yang pada hakikatnya saya sendiri juga masih sangat belajar ya, masih belajar dan terus belajar. Jadi kalaupun misalkan ada nasihat, ya nasihat ini bukan berarti saya sudah lebih baik gitu, tapi nasihat ini sedang saya jalani karena saya lagi belajar. Yang pertama mungkin percayalah ya, wahai generasi muda, wanita-wanita muda, kalian ini memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi maksimalkan kemampuan itu tanpa rasa takut ya. Kalaupun misalkan gagal, gak apa-apa. Dengan kegagalan itu pasti adalah awal dari keberhasilan. Yang penting ketika kita gagal, kita belajar lagi, kita mencoba lagi. Kemudian nasihat selanjutnya, kita tidak perlu terikat oleh ekspektasi masyarakat. Contohnya, ih kok kamu cuma jadi guru misalkan ya, kok gak jadi dokter? Udah gak usah terikat oleh omongan mereka gitu kan ya. Terserah, yang penting kita menjadi diri kita sendiri. Yang penting kita menjalani passion kita sesuai kemampuan kita. Jadi jangan ada rasa takut seperti itu. Kemudian ketika nanti tadi balik lagi ya Teh, ketika menikah misalkan ya, kalau bisa tingkatkan lagi kemampuan itu. Walaupun ketika memang mohon maaf nih suaminya suatu saat misalkan tidak mengizinkan untuk berkarir di luar rumah, silakan, masih banyak karir-karir yang bisa dibangun di dalam rumah. Sekarang banyak kok konten kreator gitu kan ya, tanpa harus menunjukkan muka kan juga bisa gitu. Konten masak itu juga bagian karir dari dalam rumah gitu. Gak perlu harus keluar rumah ninggalin anak. Itu ya catatannya. Berkarir itu tidak mesti harus keluar rumah, tidak mesti harus meninggalkan anak. Sekarang mah banyak kok karir di dalam rumah membersama anak-anak. Salah satunya ya Teh, kita membuat konten bersama anak kita, endorse kerudung anak, endorse baju anak. Toh kan sekarang mah banyak ya Teh cuan-cuan menghasilkan karir itu dari internet atau dari media sosial, dari aplikasi TikTok, itu Shopee, YouTuber, YouTuber. Jadi silakan. Berarti tugasnya untuk kita generasi muda harus semakin kreatif, banyak inovasi gitu kan ya, seperti itu. Harus diingat ya anak-anak muda zaman sekarang, berarti kalian tuh harus kreatif, inovatif ya. Oke, sebagai penutup, kita lihat ya hadis Rasulullah SAW, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan betapa mulianya peran keibuan. Tapi bukan berarti wanita tidak boleh berkontribusi di luar rumah. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an, seorang pedagang yang sukses. Aisyah radhiyallahu an juga seorang pengajar dan meriwayatkan hadis. Ya Ustazah, betul tidak? Iya betul sekali. Jadi kita mungkin sebagai wanita tidak jangan terpaku pada satu pendapat ya, bahwa wanita itu harus di rumah ngurus anak-anak gitu ya, gak seperti itu ya Ustazah. Oke, mungkin seperti itu podcast kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.